Assalamualaikum Bu, permisi. Salam Nak, silakan dulu. Ya Bu, permisi. Tas anak mungkin bisa dulu. Oh, Bu. Nanti Bu. Hari ini Arfa, bagaimana pertahanannya? Ya Bu, alhamdulillah cukup baik sih Bu. Alhamdulillah kalau begitu Nak. Jadi Nak Arfa ini kesini ada yang ingin Nak masyarakat. Kalau saya dulu Ibu, saya itu ada beberapa hal yang ini Kak bingung ayah Bu. Begini loh Kak, masyarakat sama kita Ibu. Oh iya Nak, di sini mendengar dan membantu Kak Arfa. Ini pertama kalinya Nak Arfa kan ke BKI. Iya Bu. Oke, tidak masalah, Ibu paham. Dan apa yang kita bicarakan hari ini tentunya nanti dirahasiakan karena ini sedikit tentang masalahnya apa. Terus kalau ada ancaman buat diri sendiri atau orang lain, itu di sini untuk bantu Arfa, bukan untuk nilai dan bukan untuk nilai. Jadi bagaimana perasaannya Arfa soal pertemuan pada hari pertama ini? Sebenarnya Bu agak gugup sih Bu, tapi kayak lega juga bisa ngobrol sama kita. Wajar ya Arfa, ini kan kalau saling pertemanan, nah buat ngomongin apa saja yang Arfa ini rasakan, Ibu pengen Arfa nyaman dan tahu bahwa Ibu di sini. Nah, sekarang apa yang Arfa mau bagi atau mau bicarakan? Jadi begini Bu, di sekolah itu saya ada masalah Ibu, dan sepertinya misalnya masalah yang datang ke saya ini Bu kayak susah sekali sebenarnya Ibu hargai kejujurannya Arfa. Jadi mari kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau ada yang Arfa tekankan atau Arfa mau bicarakan secara lebih detail lagi, kasih tahu saja Ibu Nak. Kita sama-sama cari solusinya. Ibu hargai kejujurannya Arfa. Mari kita sama-sama ceritakan lagi lebih lanjut dan lebih detail. Terima kasih juga Arfa karena sudah berbagi begitu tentang masalahnya Arfa ini. Selanjutnya mari kita fokus pada masalah kurangnya motivasi belajarnya Arfa ini di kelas ya Nak. Jadi Nak, bagaimana hal ini mempengaruhi kita dalam belajar di kelas Nak? Jadi begini Bu, itu kayak susah Kak Ibu buat motivasi dalam pelajaran. Kayak sering Kak merasa malas, dan kurang semangat. Daripada akhirnya tuh merasa malas Ibu bawa Kak berdampak pada nilai Ibu, dan buat Kak merasa kayak tertinggal Kak setelah waktu Ibu. Oh begitu ya Nak, Ibu mengerti bahwa Arfa ini seperti itu. Terus Arfa ini apa yang bisa sebabkan kekurangannya ini motivasi Nak? Mungkin ada faktor di luar sekolah yang mempengaruhi motivasi belajar kita ini Nak? Menurut Ibu mungkin ada beberapa faktor Bu. Mungkin beberapa itu salah satunya itu kayak sulit memahami pelajaran tertentu, terus kayak mungkin kayak merasa kurang dukungan juga dari teman-temanku Ibu, dan apa ya Bu, kayak merasa terkucilkan mungkin seperti itu ya Bu, kayak merasa kayak tahu gini Bu kalau tidak termasuk adalah kelompok paling Ibu. Oh begitu ya Nak, bagus juga sudah dikatakan lebih lagi. Dan Arfa ini pernah bicarakan sebelumnya ke guru lain atau bagaimana? Kebetulan belum Ibu, karena saya maaf Ibu kayak mengakui masalah aku. Jangan lebih malu Nak, dulu juga di sini membantu terutama itu pasti akan mampu. Kalau emang satu lagi silakan begitu. Sekarang mari kita fokus tentang rasanya Arfa ini saat belajar dan
berinteraksi dengan teman kelas kan? Iya Bu. Jadi saya itu juga kayak masih lah terus jadi banyak juga dan semangat belajarku itu menurut sekali. Terus kalau faktor di luar sekolah itu nak bagaimana yang mungkin mempengaruhi sekali motivasi belajar karena faktor di luar sekolah. Sebenarnya saya juga ada masalah di rumah. Orang tua saya lagi masalah ekonomi, lagi susah ibu dengan masalah keuangan dan sejujurnya ini tuh kayak buat tak sekali Bu, karena tiap hari tuh saya kayak dihadapkan sama orang tua yang bertengkar sama ekonomi, katakan sekali malah jadi belum lagi masalah di sekolah, begitu Ibu. begitu. Ibu paham nak tentang masalah terutama masalah yang ada di rumah kita, suasananya, suasana hati dan semangat belajar tak pasti terbangun sekali tentang masalah di rumah dan anak. Apakah Arifa ini pernah membicarakan ini ke orang tua tak tentang kurangnya motivasi dalam belajar ini karena dipengaruhi oleh lingkungan dan masa itu? Jadi karena saya khawatir akan menambah beban orang tua aku Ibu yang karena kan mereka juga sudah punya banyak masalah tuh. Kalau misalkan saya bicara, saya ngomong sama mereka, berarti saya menganggapnya saya itu kayak hanya menambah beban seperti itu. Ibu mengerti tentang perasaannya Nak Arifa. Terus apakah Nak Arifa ini pernah membuka pembicaraan ini ke orang tua? Saya belum yakin sih soal itu. Mungkin bisa Kak coba untuk bicara secara perlahan-lahan dan mungkin itu Kak juga terus Kak dulu pilih kalau dia tetap masyarakat begitu. Langkah yang baik Nak Arifa, kita juga bisa mendengarkan bagaimana melibatkan orang tua dalam mendukung perjalanan Nak Arifa. Juga ada cara untuk meningkatkan interaksi sosial Nak Arifa ini di kelas. Bagaimana jika kita memecahkan masalah pembagian kecil dengan pertahunan Nak Arifa? Ada pelajaran atau tugas tertentu yang membuat Nak Arifa ini merasa berat sehingga ini yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar tak juga terlalu. Ada Ibu pelajaran matematika, tapi saya kayak kesulitan dan kayak merasa cemaskan saat pelajaran matematika itu Ibu. Oh oke. Terus bagaimana jika kita mengambil langkah untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran matematikanya Nak Arifa? Misalnya minta bantuan ke guru BK ini atau ke guru matematika, atau Nak Arifa bisa mempelajari lagi lewat media misalnya seperti YouTube tentang matematika di kelas Nak Arifa. Dan apakah ada cara tertentu yang membantu Nak Arifa merasa lebih termotivasi seperti menetapkan tujuan kecil atau membuat jadwal pelajaran? Mungkin membuat jadwal yang lebih terstruktur itu kayak bisa bantu Kak Ibu dan mungkin bisa juga berani bertanya kepada guru. Terus Nak Arifa, jangan ragu untuk ambil langkah yang kecil dan atau strategi sesuai kebutuhan kita. Dan bagaimana dengan situasi rumah Nak? Apakah ada momen tertentu yang meningkatkan tekanan tak selain dari yang kita bicarakan tadi tentang ekonomi? Ada Ibu saat orang tua itu kayak bicara masalah keuangan dan saat itu juga aku kayak timbul nih kayak perasaan-perasaan khawatir berlebihan itu dan pada akhirnya juga berdampak pada saat belajar kayak nggak fokus Kak Ibu, sulit fokus karena itu Ibu khawatir sekali Kak soal kondisinya keluarga. Oh begitu ya Nak, paham Nak Pak. Terus mari kita fokus pada cara membatasi dan mempersonalisasikan masalah-masalah yang kita hadapi. Masih ada kan situasi di sekolah yang membuat Nak ini kurangnya motivasi belajar karena dari yang sebelumnya tadi cuma matematika, mungkin ada lagi Nak. Mungkin itu bisa untuk saat ini saat saya cerita saat pelajaran dan saat teman-teman itu kayak tidak membantu kalau tidak bantu Kak Ibu.
saat itu kayak merasa kak sendirian nih kak ibu, dan akhirnya ujung-ujungnya kayak merasa tidak termotivasi kak. Terus juga saat ada tugasku yang susah ibu, nah dari situ bingung kak harus mulai dari mana ibu. Jadi ibu paham sekali nak tentang rasanya nak ini, seperti juga yang ibu katakan tadi, mungkin nak Eva bisa belajar secara online tentang materi yang dipahami, atau bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman, coba kita berinteraksi pelan-pelan dengan teman-teman yang lain. Mana tuh ibu? Iya ibu, saya akan mencoba bersama ibu. Iya ibu, saya akan coba untuk ikuti nasihat Pak Ibu, dan saya juga akan berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar lagi. Bagus sekali gitu nak kita, dan juga jangan ragu untuk mengambil langkah yang disunah dan terus semangat. Ya ibu, terima kasih ibu. Dan selanjutnya Raka, bagaimana menurut Tak tentang langkah-langkah yang kita bahas? Mungkin masih adakah yang kekurangan atau bagian yang perlu diperbaiki? Iya ibu, jadi mungkin membuat jadwal yang lebih terstruktur mungkin akan membantu Kak Ibu untuk tetap terorganisir, dan tapi harus juga konsisten untuk ikuti itu ibu. Itu adalah pemikiran yang baik sekali melalui Narfa. Selanjutnya bagaimana dia langkah meningkatkan pemahaman di matematika atau mengolah stres terkait masalah tadi mana? Meningkatkan pemahaman matematika mungkin bisa membantu ibu, tapi mungkin kayak perlu kak juga atasi rasa maluku, terus mungkin bisa kak juga kelola stresku dengan dukungan teman yang baik tentunya, dan harus kak juga mencerita di dalam lagi banyak tentang masalah keluargaku, dan tidak harus pendam terus ibu. Sangat jujur juga ibu Narfa, sudah mempertimbangkan ini harus baik atau apa. Narfa ini ingin mencoba langkah-langkah yang lain. Mungkin cukup nih ibu, mungkin Bapak dulu coba untuk ikuti langkah-langkah ini terlebih dahulu. Baik Narfa, mari kita mulai dengan langkah-langkah tersebut, dan mari kita lihat bagaimana perubahan yang bisa Narfa ini jalani. Jangan ragu untuk kembali jika ada perkembangan atau perubahan yang ingin kita diskusikan. Terus selanjutnya setelah melihat beberapa kuliner Narfa, menurut Kak, apa yang paling baik untuk mengatasi masalah-masalah tanah? Mungkin buat jadwal belajar yang lebih terstruktur, bisa juga untuk tetap fokus pada pelajaran. Terus Narfa, bagaimana dengan pelajaran matematika tanah? Apakah Narfa ini masih merasa sudah siap untuk mencari bantuan dari guru atau materi tambahan seperti dari YouTube, Nak? Iya ibu, mungkin saya akan coba untuk ambil langkah ini. Baiklah Nak, terkait stres karena masalah di rumah Nak, bagaimana dengan berbicara lebih banyak dengan teman Tak atau mencari dukungan dari mereka? Saya pikir mungkin bicara sama teman dan mencari dukungan dari mereka bisa membantu ibu. Keputusan yang sangat bagus Narfa, semoga langkah ini membawa perubahan yang positif. Jangan ragu untuk berbagai perkembangan atau perasaan yang Narfa rasakan tentang masalah tanah. Mungkin ada hal lain yang masih ingin kita sampaikan, Nak? Terima kasih ibu, mungkin saya akan coba untuk yang terbaik, dan mungkin saya akan coba untuk beritahu kita ibu kalau mungkin ada di perkembangan saya akan share. Baiknya Reva, selanjutnya sekarang mari kita membuat rencana tindakan bagaimana kita bisa membuat jadwal pelajaran. Mungkin saya akan atur jadwal harian dengan waktu khusus untuk belajar setiap pelajaran. Langkah yang baik Reva, dan jangan lupa juga cari di waktu yang sesuai. Selanjutnya bagaimana dengan pelajaran matematika, bagaimana cara terbaik mencari bantuan. Mungkin caranya itu saya akan lebih sering
mencari dukungan dari mereka. Mungkin saya akan bersedia lebih banyak untuk berbicara Ibu dan berbagi perasaan saya dengan teman-teman terdekat saya. Bagus Eva, rencana tak guna membantu kita untuk mengukur kemajuan dan mengatasi hambatan kita. Selanjutnya bagaimana perasaan tak tentang beberapa rencana yang telah kita buat nak? Saya kayak merasa lebih yakin sama Ibu dan siap sekali untuk melaksanakan ini. Bagus sekali Eva. Tetap konsisten dan ingat Ibu di sini untuk mendukung tak jika ada kendala atau perkembangan tak, jangan pakai ragu untuk kesini dan semangat. Lagi Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baiknya Eva. Sekarang kita telah menetapkan rencana tindakan yang seperti tadi Ibu bilang. Selanjutnya bagaimana perasaannya Nak Eva setelah bercerita dari beberapa Saya merasa lebih siap dan yakin Ibu. Pokoknya saya kayak lebih siap pada yang sekarang. Terima kasih banyak atas bantuan Kak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal-hal yang ingin Eva ini diskusikan atau tanyakan lagi? Saya rasa tidak ada Ibu dan terima kasih banyak Ibu. Baiklah Eva, jangan ragu untuk datang kembali jika ada yang Eva perlu bicarakan lagi. Ibu di sini siap untuk membantu Nak. Semoga rencana dan tindakan ini membawa perubahan positif dalam perubahan tanah. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Itu saya izin kembali nih lagi ke kelas Ibu karena sudah mau masuk ke pelajaran selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Izin kami mau Dan mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.